Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai, perkenalkan nama saya Sartika Devi Triani Sirait dari program studi D3 Teknik Bangunan dan Landasan Angkatan ke-12 Alfa dari Politeknik Penerbangan Indonesia Curug. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan sharing tentang uji kekesatan runway menggunakan MU Meter. Untuk mengetahui lebih jelasnya, mari kita simak videonya. Membahas tentang uji kekesatan pada runway, apakah teman-teman sudah tahu apa itu kekesatan? Kekesatan atau skid resistance adalah kemampuan dari permukaan perkerasan untuk memberikan kekesatan. Kekesatan pada perkerasan lentur adalah penurunan kemampuan dari permukaan perkerasan untuk memberikan kekesatan yang baik atau good friction pada semua kondisi cuaca, terutama saat hujan. Dengan bentuk meliputi, yang pertama ada polis agregat atau permukaan yang licin karena material tergerus oleh lalu lintas pesawat udara. Yang kedua yaitu contaminants atau permukaan yang licin karena ban pesawat. Yang ketiga ada bleeding atau permukaan licin karena kebanyakan penggunaan aspal. Dan yang terakhir, yang keempat adalah fuel spillage atau permukaan aspal yang melunak akibat tumpahan minyak. Lalu, bagaimanakah cara menguji kekesatan pada permukaan perkerasan? Salah satunya yaitu dengan menggunakan alat MU Meter. Sebelumnya, apakah teman-teman sudah tahu apa yang dimaksud dengan alat MU Meter? MU Meter adalah alat yang digunakan untuk menentukan kekesatan permukaan perkerasan dalam satuan inch-pound atau dinyatakan dengan MUN atau MU number, dan pada saat pengujian harus ditarik dengan kendaraan penarik yang dilengkapi dengan tangki air. Alat MU Meter terdiri atas sebuah trailer, ditarik oleh sebuah kendaraan penarik atau digabungkan ke dalam kendaraan. Untuk sistem pembasahan perkerasan, air yang digunakan untuk membasahi permukaan perkerasan di depan ban penguji harus disemprotkan melalui nozzle. Untuk landas pacu lapangan terbang, jumlah air yang disarankan pada kecepatan kendaraan 65 km per jam harus 1,20 liter per menit, kurang lebih 10% per milimeter lebar basah. Lapisan air harus paling sedikit 25 mm lebih besar daripada lebar tapak ban penguji, sehingga ban secara abrasif berada di antara tepi-tepi yang basah selama pengujian. Volume air per milimeter lebar basah harus proporsional terhadap kecepatan. Konfigurasi nozzle dan posisinya harus menjamin bahwa mulut nozzle dipusatkan menyemprot ke permukaan perkerasan dengan sudut 25 ± 2 derajat atau menggunakan kuas besar penyapu air. Air harus disebarkan sejauh 150 mm sampai 200 mm di depan ban penguji MU Meter. Ketinggian nozzle harus cukup bebas dari halangan ketika MU Meter bekerja, dan daerah yang dibasahi air harus cukup lebar, tetapi ketinggian nozzle tidak boleh lebih dari 100 mm di atas permukaan perkerasan. Air yang digunakan harus bersih dan tidak boleh ditambah dengan bahan kimia, misalnya deterjen. Untuk sistem peralatan harus dapat dioperasikan pada temperatur antara 4 derajat Celcius dan 38 derajat Celcius sesuai dengan persyaratan berikut. Bagian-bagian terbuka dari alat pengukur harus tahan terhadap kondisi kelembaban relatif 100%, baik hujan maupun gerimis, dan pada kondisi sulit seperti debu, kejut, dan getaran yang mungkin muncul selama pengujian.
Untuk kendaraan penarik dan mobil tangki pengangkut air, yang pertama, kendaraan penarik harus mampu menarik alat MU meter pada kecepatan sampai 65 km per jam dengan toleransi kurang lebih 0,8 km per jam. Yang kedua, bila pengujian dilakukan pada kecepatan lebih besar daripada 65 km per jam, harus dengan toleransi kurang lebih 1,5 km per jam. Yang ketiga, untuk MU meter dengan batang penarik yang tidak dapat diatur, kendaraan harus memiliki sebuah batang penarik terpusat setinggi 457 plus minus 13 mm dari permukaan. Yang keempat, untuk MU meter yang batang penariknya dapat diatur, harus ditempatkan setinggi 305 plus minus 13 mm dari permukaan. Ketinggian batang penarik tidak boleh bervariasi lebih dari 51 mm antara kendaraan penarik saat dibebani dan saat tidak dibebani. Yang kelima, selama pengujian berlangsung harus disertakan mobil tangki air yang berfungsi sebagai pemasok air sebagai kendaraan pengawal. Yang keenam, kendaraan penarik harus dilengkapi dengan tangki air yang dihubungkan dengan pipa dalam alat MU meter. Yang berikut ada trailer. Konfigurasi trailer untuk pengujian harus khusus dengan dua roda penguji yang masing-masing dipasang dengan sudut 7,50 derajat tambah 0,75 derajat ke arah luar dari garis tengah MU meter. Kedua roda penguji harus memiliki arah sudut tertentu dengan perbedaan sudut yang sekecil mungkin, sehingga kekesatan dapat ditransmisikan ke sel beban atau force cell yang terpasang pada batang alat. Roda penguji harus miring kira-kira 2 derajat ke arah luar dari kedudukan tegak pada posisi pengujian. Yang berikut ada beban roda. Peralatan harus memiliki beban vertikal statis ketika peralatan bekerja dengan tekanan ban yang memadai. Setiap roda penguji mempunyai beban roda sebesar 761 plus minus 9 Newton, roda belakang 525 Newton sampai 614 Newton. Beban penarik sebesar 360 Newton. Untuk ban, persyaratan umum ban penguji MU meter untuk mengukur kesesatan disajikan, yaitu tekanan ban pada kedua ban penguji harus 69 plus minus 3 kPa, diukur pada temperatur ambien. Yang berikut ada kestabilan ban belakang harus mantap kedudukannya dan harus sama ukurannya dengan ban penguji. Tekanan ban belakang harus 207 plus minus 14 kPa, diukur pada temperatur ambien. Untuk tahap laporan ringkas setiap pengujian variabel atau kombinasi variabel yang sedang diuji harus dilaporkan termasuk data berikut. Yang pertama, lokasi data identitas seksi pengujian. Yang kedua, jumlah lajur dan pemisah lajur. Yang ketiga, tanjakan dan alinyemen. Yang keempat, jenis perkerasan. Yang kelima, umur perkerasan. Yang keenam, lalu lintas harian rata-rata. Yang ketujuh, kecepatan lalu lintas rata-rata. Yang kedelapan, tanggal dan hari. Yang kesembilan, kondisi cuaca. Yang ke-10, lajur dan seksi yang diuji. Yang ke-11, MU number rata-rata untuk hasil seksi pengujian, kecepatan kendaraan dan kedalaman air permukaan. Yang ke-12, nilai tertinggi dan terendah yang dimasukkan pada nilai rata-rata. Dan yang ke-13, plot data gradien kecepatan jika diperoleh. Sekian dulu ya sharing saya mengenai uji kekesatan runway menggunakan alat MU meter. Sampai jumpa di video selanjutnya.